Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Meluju dengan NIM 4514230009. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas untuk memenuhi mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, langsung saja pada topik pertama, yaitu ada perkembangan anak usia SD. Perkembangan anak usia SD yang dimana anak usia sekolah dasar ini pada umumnya berusia 6 hingga 12 tahun. Pada tahap ini mereka mengalami perkembangan pesat di berbagai aspek, yaitu yang pertama ada fisik dari seperti pertumbuhan atau tinggi dan berat badan bertambah secara bertahap. Yang kedua ada keterampilan motorik, adanya semakin halus dan terkoordinasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas yang lebih kompleks seperti menulis, menggambar, dan bermain dan berolahraga. Lalu yang ketiga ada kesehatan, di mana umumnya lebih sehat dibandingkan dengan balita. Namun masih rentan terhadap penyakit tertentu seperti pilek dan batuk yang lebih kompleks. Lalu ada pertumbuhan secara kognitif. Yang pertama ada kemampuan berpikir. Pada dasarnya mereka sudah berpikir logis dan abstrak, memungkinkan mereka untuk memahami konsep dan menyelesaikan masalah dan cara yang lebih efektif atau lebih kuat. Selanjutnya ada kemampuan berbahasa. Semakin berkembang pesat memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dan memahami berbagai jenis teks. Lalu ada kemampuan belajar. Semakin tinggi mereka menyerap informasi dan semakin cepat mereka belajar lebih mudah. Selanjutnya ada perkembangan sosial dan emosional. Yang pertama ada keterampilan sosial. Nah, di sini semakin mereka berkembang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain lebih banyak dan bekerja sama dengan kelompok menyelesaikan dalam konflik. Konsep ini semakin berkembang memungkinkan mereka untuk memiliki pemahaman yang lebih dari tentang diri mereka sendiri. Selanjutnya pada topik kedua yaitu hukum perkembangan. Hukum perkembangan adalah suatu aturan yang menyatakan bahwa setiap individu mengalami serangkaian tahapan perkembangan yang tetap dan tidak dapat dipengaruhi. Jadi setiap individu harus melalui tahapan-tahapan ini sebelum memasuki tahapan berikutnya. Yang pertama ada tahapan bayi, terjadi pada usia 0-2 tahun. Pada tahapan ini bayi mengalami perkembangan fisik seperti pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh. Bayi juga mulai mengembangkan kemampuan mental seperti berpikir dan belajar interaksi sosial. Pada tahap awal anak-anak terjadi pada usia 2-7 tahun. Anak-anak ini memperoleh keterampilan kognitif dan motorik yang lebih kompleks seperti menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, belajar mengingat informasi baru, dan mulai memiliki kesadaran diri. Tahapan anak-anak terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini anak-anak mulai menunjukkan kemampuan operasional konkret yang memungkinkan mereka untuk memahami konsep yang lebih abstrak seperti konservasi. Anak-anak juga belajar memecahkan masalah dan bersosialisasi dengan lebih baik. Tahapan remaja terjadi pada usia 12-18 tahun. Pada tahap ini remaja mengalami perkembangan fisik, psikologis, dan sosial yang besar. Mereka mulai mengeksplorasikan identitas mereka sendiri dan berkembang menjadi individu yang terpendam. Tujuan yang berbeda serta dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan eksternal yang berbeda. Para orang tua dan pendidik harus memahami tahapan-tahapan ini untuk membantu pendukung perkembangan anak dengan cara yang tepat. Selanjutnya ada topik ketiga, ada masalah-masalah belajar. Masalah belajar dapat memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan peserta didik. Masalah belajar dapat mempengaruhi motivasi peserta didik untuk belajar.
itu mempengaruhi pencapaian akademik mereka dengan juga dapat berdampak pada perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Ada beberapa masalah belajar yang sering dialami oleh peserta didik, yaitu kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, kesulitan mengingat informasi, kurangnya konsentrasi, dan penundaan atau malas belajar. Masalah belajar ini dapat menghambat proses pembelajaran, membunuh semangat belajar, dan menurunkan percaya diri peserta didik. Dalam mengatasi masalah belajar penting bagi guru untuk orang tua dan memahami masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Mereka perlu memperhatikan dukungan motivasi yang positif agar merasa percaya diri dalam menghadapi masalah belajar. Selain itu, diperlukan teknik dalam strategi yang tepat dalam mengatasi masalah belajar, seperti memberikan pengajaran yang motivasi, menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi, dan memberikan pertumbuhan melalui les privat atau bimbingan belajar. Selain itu, ada faktor internal dan faktor eksternal seperti lingkungan sosial, keluarga, dan teman sebaya juga dapat mempengaruhi masalah belajar pada peserta didik. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memperhatikan eksternal dan juga memberikan dukungan sosial yang cukup bagi peserta didik. Mengatasi masalah belajar pada peserta didik juga memerlukan kerjasama yang erat antara peserta didik, guru, dan orang tua agar masalah belajar dapat diatasi dengan efektif yang membantu perkembangan peserta didik secara keseluruhan. Selanjutnya ada topik 4, motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal yang mendorong peserta didik untuk belajar dengan lebih giat dan efektif. Dorongan ini mendukung proses pembelajaran dan membantu peserta didik untuk meraih tujuan akademik mereka. Motivasi belajar yang tinggi dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik secara positif dan beberapa aspek yang penting. Pertama, motivasi belajar dapat meningkatkan pencapaian akademis peserta didik. Ketika peserta didik memiliki motivasi yang tinggi, mereka cenderung lebih giat belajar dan memotivasikan diri mereka sendiri untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam belajar. Kedua, ada motivasi belajar dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Ketika peserta didik merasa termotivasi untuk belajar, mereka cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan berpikir secara kritis. Ini dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas yang lebih baik. Ketiga, motivasi belajar dapat memperkuat rasa percaya diri dan meningkatkan kemampuan sosial peserta didik, karena peserta didik yang berselera belajar merasa lebih senang menghadapi tantangan atau cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih kuat. Selain itu, motivasi belajar yang tinggi dapat membantu peserta didik untuk membangun hubungan sosial yang lebih positif dengan teman. Untuk meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik, penting bagi guru untuk memberikan pengajaran yang menarik, bermakna, serta menyediakan kesempatan peserta didik untuk mengeksplorasikan minat dan kesukaan mereka dalam belajar. Selanjutnya ada topik kelima, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah metode cara dalam mengajarkan materi kepada siswa. Pendekatan pembelajaran ini penting karena dapat mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada pendekatan konstruktivitis. Pendekatan ini fokus pada pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung terhadap siswa dalam membangun dan mengembangkan pengetahuan mereka. Dan yang kedua ada pendekatan inquiry. Pendekatan ini dapat mendorong siswa untuk bertanya dan mengeksplorasikan topik yang dipelajari sendiri. Yang ketiga ada pendekatan kognitif. Pendekatan ini fokus pada proses kognitif siswa seperti memori, perhatian, persepsi, dan pemecahan masalah.
Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membantu siswa memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Yang ketiga ada pendekatan behavioristik. Pendekatan ini lebih menekankan pada reaksi yang diberikan siswa pada rangsangan yang diberikan guru. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengubah perilaku siswa melalui pengulangan dan penguatan positif. Selanjutnya ada pendekatan kontekstual. Pendekatan ini menekankan pada keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan lingkungan dan situasi di sekitar siswa. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membantu siswa memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada topik ke-6, yaitu prestasi belajar. Prestasi belajar siswa adalah kemampuan untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang telah mereka pelajari dalam materi atau pembelajaran tertentu. Ada beberapa faktor diantaranya yaitu faktor internal dan faktor internal meliputi kecerdasan, kemampuan kognitif, minat dan bakat serta motivasi siswa dalam belajar. Semakin tinggi kecerdasan dan kemampuan kognitif siswa, maka semakin besar kemampuan siswa dalam menguasai materi yang dipelajari. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi lingkungan kehidupan siswa seperti keluarga, keadaan sosial, dan ketersediaan sumber daya pendukung belajar seperti buku dan teknologi. Selanjutnya ada faktor pengajar. Faktor pengajar meliputi metode pengajaran, kualitas materi ajar, pengalaman dan kemampuan guru dalam mengajar, serta interaksi guru siswa. Selanjutnya ada faktor kurikulum. Faktor kurikulum meliputi desain dan penyajian kurikulum masing-masing sekolah. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa yang mampu menjawab tantangan masa depan serta disampaikan dengan cara yang efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan prestasi belajar siswa. Selanjutnya ada faktor motivasi. Motivasi adalah faktor yang paling penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi yang tinggi cenderung lebih bersemangat dalam belajar dan meraih prestasi belajar yang lebih baik. Maka dalam perkembangan peserta didik, faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan dalam diimbangi agar siswa dapat mencapai prestasi belajar dan yang lebih optimal. Tidak suatu faktor saja dapat menentukan prestasi belajar siswa, tetapi kombinasi faktor internal dan eksternal mengajar, kurikulum dan motivasi yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai prestasi belajar yang lebih baik. Selanjutnya topik ke-7, faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Adapun faktor yang mempengaruhi belajar siswa itu faktor eksternal. Siswa memiliki berbagai faktor internal yang mempengaruhi belajar mereka, seperti minat, kemampuan kognitif, kepribadian, kesehatan fisik dan mental, serta motivasi. Setiap siswa memiliki ketertarikan dan kemampuan yang berbeda dalam belajar, serta membutuhkan motivasi untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya ada faktor eksternal. Selain faktor internal, faktor eksternal juga penting dalam mempengaruhi belajar siswa. Hal-hal seperti lingkungan belajar, pengalaman belajar sebelumnya, dan metode pengajaran, media belajar, dan dukungan dari keluarga. Orang-orang di sekitar siswa dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk belajar. Selanjutnya ada faktor sosial. Faktor sosial juga mempengaruhi belajar siswa. Relasi dengan teman sekelas dan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar. Hal ini bisa baik atau buruk tergantung pada situasi dan lingkungan sosial yang dihadapi siswa. Selanjutnya topik ke-8 yaitu perkembangan anak usia menengah.
Periode usia menengah dalam perkembangan peserta didik biasanya mencakup rentang usia 6 hingga 12 tahun. Selama periode ini, anak-anak mengalami perubahan yang signifikan dan berbagai aspek perkembangan mereka, baik fisik, kognitif, maupun emosional. Biasanya, anak-anak pada usia ini lebih aktif dan mulai mengeksplorasi lingkungan sekitarnya dengan lebih mandiri. Pada sisi kognitif, anak-anak di usia ini mulai belajar mengasosiasikan ide-ide dan memperluas pemahaman mereka tentang kognisi. Mereka mulai menyadari keistimewaan dari setiap orang dan belajar bagaimana membangun hubungan sosial yang sehat dengan teman sebaya. Di sisi emosional, anak-anak di usia ini masih rentan terhadap perasaan seperti takut, cemas, dan rasa tidak aman. Selain itu, mereka juga mulai mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang lebih terstruktur dan mulai memahami perasaan orang. Selanjutnya ada di sisi sosial. Anak-anak pada periode ini mulai lebih menyadari kelompok sosial mereka dan berkembang dalam hal interaksi sosial. Mereka mulai terlihat dalam bentuk interaksi yang lebih kompleks dan mulai memahami peraturan sosial yang mengatur interaksi mereka. Pada sisi emosional, anak-anak pada usia ini mulai mengalami perasaan cemas dan khawatir yang lebih kompleks. Mereka juga biasa menunjukkan ketidaksabaran dan egosentrisme. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk membantu anak mengembangkan sosialisme yang memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam pembelajaran formal pada usia ini, harusnya pengerjaan lebih mengarah pada metode komparatif dan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran seperti itu dapat membantu anak-anak melihat betapa penting interaksi sosial dan bekerja sama dengan mencapai tujuan akademik. Selain itu, selama periode usia ini sangat penting untuk memberikan pengalaman belajar yang bervariasi dan merangsang untuk menghindari kebosanan dan menarik perhatian anak. Ini ada topik ke-9, perkembangan usia dewasa. Perkembangan usia dewasa meliputi berbagai aspek penting dalam kehidupan orang dewasa. Dalam konteks pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, moral, karir, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kekuatan fisik, kemampuan motorik, kemampuan mental, motivasi untuk berkembang, dan model peran serta unsur-unsur perbedaan individual orang dewasa seperti perbedaan dalam minat, kepribadian, dan capaian. Yang pertama ada pertumbuhan fisik. Orang dewasa mengalami perubahan fisik yang umumnya lebih stabil dibandingkan dengan masa pertumbuhan remaja. Meskipun pertumbuhan fisik terhambat kesehatan fisik dan gaya hidup sehat tetap penting untuk mempertahankan kesejahteraan fisik. Yang kedua ada perkembangan intelektual. Orang dewasa terus mengembangkan kemampuan kognitif dan berpikir abstrak. Yang ketiga dan proses belajar menyelesaikan masalah menjadi fokus utama dalam perkembangan intelektual orang dewasa. Selanjutnya ada perkembangan moral. Orang dewasa menghadapi pilihan moral yang kompleks dan dimiliki tanggung jawab moral yang semakin besar. Perkembangan moral merupakan proses yang berkelanjutan dalam menentukan nilai-nilai dan prinsip moral seseorang. Yang ada kehidupan karir. Perkembangan dalam karir mencakup penentuan tujuan karir yang mengembangkan keterampilan kerja dan penyampaian keberhasilan dalam karir yang terpilih. Pilihan karir merupakan bagian penting dalam perkembangan orang dewasa mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Kekuatan fisik, kemampuan motorik, kemampuan mental, motivasi untuk perkembangan, dan model peran adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa. Selanjutnya ada unsur-unsur perbedaan individu orang dewasa. Perbedaan individual adalah minat, kepribadian, kecakapan merupakan karakteristik yang membedakan orang dewasa satu dengan yang lain. Setiap individu dewasa memiliki minat, kecenderungan, kepribadian, dan kemampuan unik mempengaruhi jalannya perkembangan pribadi dan profesional mereka.
Perkembangan usia dewasa adalah proses kompleks yang melibatkan banyak aspek yang saling terkait, memahami faktor-faktor pengaruh perkembangan orang dewasa serta menghargai perbedaan individual mereka. Selanjutnya di topik ke-10 membahas implikasi di bidang pendidikan. Karakteristik pembelajaran usia SD. Pembelajaran untuk anak SD harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional mereka. Ada metode pembelajaran yang interaktif, simulasi visual, dan penggunaan permainan yang pendidikan biasanya efektif untuk anak SD. Implikasi penyelenggaraan pendidikan bagi anak SD. Program pendidikan harus menekankan pembelajaran berbasis keterampilan, penumbuhan minat belajar, dan pendekatan yang bersifat impulsif untuk mendukung keberagaman yang masing-masing siswa. Dukungan dari guru dan orang tua sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang aman dan positif. Karakteristik pembelajaran usia menengah. Anak usia menengah cenderung memiliki minat yang beragam sehingga pembelajaran harus menarik, bervariasi, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya ada pembelajaran yang menekankan pemecahan masalah kerjasama dan refleksi diri dapat membantu perkembangan kognitif dan sosial anak usia menengah. Selanjutnya ada peran guru. Guru memiliki peran sangat penting dalam memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan membangun perkembangan siswa. Guru perlu mengenal karakteristik pembelajaran siswa yang mereka dan mendukung metode yang sesuai dengan gaya belajar individu. Karakteristik pembelajaran usia dewasa. Pembelajaran untuk orang dewasa harus dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya relevan dengan kehidupan kerja mereka, dengan memberikan kesempatan untuk memperhatikan pengetahuan baru. Model pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah, diskusi, dan keterampilan aktif akan efektif bagi orang dewasa. Peran pengajar. Pengajar bagi orang dewasa harus mampu menjadi fasilitator pembelajaran, menyediakan bimbingan yang relevan, dan memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Memahami kebutuhan dan tujuan belajar individu dewasa, serta memperhatikan diversitas individu dalam konteks menjadi kunci keberhasilan peran mengajar.